Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Aurelia Mandahartanti dengan NIM 2311031305, nomor absen 16 dari kelas 4D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul yang akan saya buat. Pertama, yaitu ada identitas modul. Penyusun yaitu saya sendiri, Putu Aurelia Mandahartanti, instansi menyesuaikan, tahun penyusunan 2025, jenjang sekolah dasar, fase C kelas 5, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Saya mengambil bab 1 yaitu Pancasila dalam kehidupanku dengan tema mengenal dan meneladani nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Yang kedua, ada capaian pembelajaran pada fase C. Pada fase ini, peserta didik diharapkan mampu memahami secara keseluruhan tentang sejarah kelahiran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, termasuk peran penting para tokoh-tokoh pendiri bangsa dalam membentuk dan menetapkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Peserta didik juga diharapkan dapat meneladani nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, serta menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang saya gunakan. Pendekatannya yaitu pembelajaran berbasis pemahaman atau UBD. Kedua, modelnya itu adalah konstruktivisme. Metode pembelajarannya ada metode diskusi, metode proyek, metode refleksi, dan metode tanya jawab. Alasan kenapa saya memilih untuk menggunakan model dan metode pembelajaran tersebut karena dalam merancang pembelajaran yang efektif, pemilihan pendekatan model dan metode pembelajaran merupakan aspek yang sangat penting karena menentukan sejarah mana tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Dalam modul ajar yang saya buat untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada kelas 5, pendekatan yang saya gunakan adalah UBD dengan model konstruktivisme serta metode pembelajaran berupa diskusi, proyek atau PJBL, refleksi, dan tanya jawab. Pemilihan kombinasi ini memiliki dasar rasional yang kuat dari segi karakteristik materi, kebutuhan peserta didik, serta penguatan kompetisi profil Pancasila. Pertama, pendekatan berbasis UBD dipilih karena selaras dengan prinsip kurikulum merdeka yang menekankan pentingnya pemahaman bermakna. Pembelajaran tidak sekedar hanya menekan pada hafalan, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai Pancasila dan bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari capaian pembelajaran yang menuntun siswa untuk mampu menganalisis simbol, makna, dan penerapan sila-sila Pancasila dalam berbagai konteks. Pendekatan ini mendorong siswa untuk tidak hanya tahu, tetapi juga mengerti dan mampu menginternalisasikan nilai-nilai luhur dalam Pancasila secara reflektif dan aplikatif. Kedua, model konstruktivisme digunakan karena sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang belajar secara aktif dengan membangun sendirinya pengetahuan melalui pengalaman. Model ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi, berdiskusi, dan membangun pemahaman melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung. Sebagai contoh, melalui kegiatan diskusi mengenai lambang dan makna sila Pancasila serta proyek mini poster yang menggambarkan penerapan nilai dalam kehidupan mereka, siswa terlibat secara aktif dalam membangun makna. Model ini juga mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis,
aktif dan kreatif yang merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila. Ketiga, model pembelajaran yang dipilih diskusi, proyek, refleksi, dan tanya jawab yang dimana memiliki fungsi saling melengkapi dan memperkuat pencapaian tujuan pembelajaran. Metode diskusi memungkinkan siswa untuk berbagi ide dan memahami perspektif orang lain. Diskusi juga mampu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bernalar kritis. Sementara itu, metode proyek seperti membuat poster nilai Pancasila itu membantu siswa untuk menuangkan pemahaman mereka dalam bentuk konkret dan kreatif. Dan metode ini dapat mengasah kemampuan problem solving dan kolaborasi yang sangat penting. Metode refleksi yang dilakukan melalui penulisan pada sticky notes mendorong siswa untuk secara sadar mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi mereka. Ini sangat penting untuk proses internalisasi nilai-nilai Pancasila. Terakhir, metode tanya jawab digunakan untuk menggali pengetahuan awal siswa dengan memperdalam pemahaman melalui pertanyaan pemantik. Metode ini membantu guru menyesuaikan strategi mengajar dengan tingkat pemahaman siswa serta menciptakan suasana belajar yang interaktif. Secara keseluruhan, pemilihan pendekatan, model, dan metode pembelajaran dalam modul ajar ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa sekolah dasar. Selain membangun pemahaman konseptual yang kuat, strategi ini juga memfasilitasi pengembangan nilai, sikap, dan keterampilan yang sejalan dengan tujuan pendidikan karakter dan kurikulum merdeka. Oleh karena itu, pemilihan tersebut merupakan keputusan pedagogis yang tepat dan strategis untuk menumbuhkan generasi yang Pancasila, kritis, kreatif, dan mampu dalam keberagaman. Selanjutnya, adapun kegiatan atau langkah-langkah pembelajaran. Pertama, ada kegiatan pendahuluan dengan alokasi waktu 10 menit. Hal pertama yang dilakukan adalah guru memberikan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran yang dipimpin oleh salah satu siswa. Yang kedua, guru mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga, guru memberikan apresiasi pada siswa dan mengaitkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan dan manfaat mengenai materi yang akan disampaikan pada siswa. Yang kelima, guru memberikan pertanyaan pemantik. Contohnya seperti, kenapa bangsa Indonesia perlu memiliki dasar negara? Yang kedua, ada kegiatan inti yang dimana dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama kita sebut sebagai aktivitas dan eksplorasi awal dengan alokasi waktu 10 menit. Pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, guru memutar video dokumenter mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Ketiga, guru mengajak siswa untuk menjawab dan berdiskusi secara lisan dengan contoh pertanyaannya seperti, apakah apa yang kalian pelajari dari video yang sudah ditampilkan? Tahap kedua kita sebut dengan diskusi makna lambang-lambang Pancasila dengan alokasi waktu 20 menit. Pertama, guru membagi siswa dalam 5 kelompok yang di mana setiap kelompok mendapatkan bagian silanya masing-masing. Yang kedua, guru memberikan 1 LKPD di setiap kelompok. Yang ketiga, siswa melakukan diskusi menggunakan LKPD yang sudah diberikan dan mengisi jawaban secara bersama-sama. Yang keempat, guru meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian. Tahap ketiga, kita sebut dengan proyek mini poster dengan tema Aku dan Pancasila dengan alokasi waktu 20 menit. Pertama, guru menjelaskan tugas mengenai pembuatan poster yang dimana di dalam poster tersebut berisi penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru memberikan bimbingan saat siswa menggambar dan menulis.
Yang ketiga, siswa membuat poster secara berkelompok dengan visual dan teks dengan harapan siswa mampu mengekspresikan pemahaman dalam bentuk visual dan narasi. Yang keempat, guru meminta 2-3 kelompok untuk presentasi singkat mengenai poster dan memberikan komentar antar kelompok. Selanjutnya, ada kegiatan penutup dengan alokasi waktu 10 menit. Guru memberikan refleksi dengan menggunakan membagi sticky notes dan meminta siswa untuk menulis nilai Pancasila yang paling dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru menunjuk atau mempersilahkan 2-3 kelompok untuk membaca hasil refleksi mereka. Siswa lainnya menyimak dan memberikan apresiasi berupa tepuk tangan. Yang ketiga, guru memberikan penegasan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam pelestarian budaya. Dan yang terakhir, guru memberikan penguatan dan kesimpulan mengenai materi-materi yang dibahas. Sekian langkah-langkah pembelajaran yang saya jelaskan. Selanjutnya, rancangan modul ajar ini tuh disusun dengan pendekatan UBD yang dimana perencanaannya itu dimulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan asesmen untuk mengukur ketercapaian kompetisi serta merancang langkah-langkah pembelajaran yang melibatkan keaktifan dan keterlibatan siswa. Model pembelajaran yang digunakan sekali lagi adalah konstruktivisme, yang dimana menekankan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman belajar yang nyata dan interaktif. Untuk mendukung model tersebut, adapun metode pembelajaran yang beragam, antara lain yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu diskusi kelompok, proyek dalam pembuatan poster, refleksi personal, serta tanya jawab dan berorientasi pada penguatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Melalui rangkaian kegiatan seperti menyimak video dokumenter sejarah kelahiran Pancasila, mengidentifikasi makna lambang dan sila dalam Garuda Pancasila, berdiskusi dalam kelompok, mengenal nilai-nilai tersebut, serta membuat poster yang menggambarkan penerapan sila dalam kehidupan sehari-hari, siswa diarahkan untuk tidak hanya memahami Pancasila secara kognitif, tetapi juga mampu menginternalisasikan dan mengaplikasikannya ke nilai-nilai dalam tindakan nyata di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, tetapi memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir, berkolaborasi, dan mengekspresikan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk aktivitas kreatif. Selain itu, asesmen yang digunakan bersifat diagnostik, formatif, dan sumatif yang memungkinkan untuk kita sebagai pengajar memperoleh gambaran utuh tentang perkembangan belajar siswa secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, skenario pembelajaran ini dirancang untuk menumbuhkan karakter peserta didik sebagai pelajar Pancasila yang beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta mampu hidup dalam keberagaman dan berkontribusi dengan masyarakat. Melalui pembelajaran ini, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipelajari sebagai materi ajar, tetapi juga ditanamkan sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam kehidupan nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saya sampaikan. Terima kasih.